Halo dan selamat bergabung kembali. Hari ini kita mau bahas satu teknik nih. Kelihatannya sih simpel ya, tapi ternyata kuat banget dampaknya. Ini dari buku klasik, The Art of Public Speaking, yang terbit pertama kali, udah lama banget, tahun 1915. Wow, 1915 ya. Klasik banget. Iya kan? Nah, kita fokus ke satu bab spesifik, bab 6. Ini ngebahas sesuatu yang mungkin sering kita lupain sehari-hari. Apa tuh? Kekuatan yang ada di dalam diam. Atau lebih tepatnya ya, pakai jeda secara strategis pas kita ngomong. Ah, jeda. Menarik, menarik. Nah, misi kita sekarang nih, kita mau bongkar. Kenapa jeda itu bukan cuma buat, ambil napas doang. Tapi ini alat penting buat ngasih penekanan, biar jelas omongan kita. Bahkan buat ngontrol alur obrolan atau pidato. Jadi semacam senjata rahasia gitu ya? Bisa dibilang gitu. Semacam jalan pintas lah buat Anda biar paham gimana komunikasi yang benar-benar ngena. Oke, mari kita bedah ini. Tentu, tentu. Konsep dasarnya aja udah menarik ya. Jeda itu bukan berarti kosong, tapi justru ada isinya. Isi gimana tuh maksudnya? Isi pikiran yang fokus. Buku ini, sumber kita ini, langsung negasin kalau kunci jeda yang efektif, ya konsentrasi. Oh, jadi harus fokus ya pas jeda itu. Betul. Kalau enggak, kalau pikirannya melayang pas diem itu, ya jedanya jadi kerasa aneh aja, canggung gitu, bukan jadi alat yang powerful. Oke, jadi bukan sekedar diam, tapi diam yang ada tujuannya, ada fokusnya, itu penting ya. Nah, dari bab ini nih katanya ada setidaknya 4 hasil utama ya kalau kita pakai jeda dengan benar. Iya, ada 4. Dan yang menarik tuh keempatnya ini saling ngedukung gitu. Untungnya buat pembicara, tapi juga buat pendengar. Coba-coba, apa aja tuh 4-nya? Oke, yang pertama, jeda itu ngasih waktu buat pikiran pembicara sendiri buat ngumpulin tenaga mental gitu. Kayak ambil ancang-ancang sebelum ngeluarin ide penting berikutnya. Oke, buat pembicaranya. Terus? Kedua, nah ini buat pendengar. Jeda ngasih waktu buat mereka mikir, ngejar omongan kita, biar paham gitu loh. Kan kadang kecepetan ya orang ngomong. Iya, bener banget tuh. Sering ngerasa ketinggalan info. Oke, yang ketiga. Ketiga, jeda itu bisa bikin penasaran, bikin tegang gitu, suspense. Jadi orang nungguin, apa nih selanjutnya? Wah, kayak di film ya. Mirip-mirip lah. Dan keempat, ini yang sering dilupain. Jeda itu bikin ide pentingnya tuh bener-bener masuk, ngeresep gitu ke kepala pendengar. Nggak cuma numpang lewat. Oke, 4 poin ya. Coba kita bahas satu-satu deh. Yang pertama tadi soal ngumpulin kekuatan pembicara. Di buku ada analogi bagus ya soal ini. Ada visual banget. Kayak lensa yang fokusin sinar matahari buat bakar kertas. Gitu kan? Nggak bisa sambil lalu. Harus diam dulu lensanya biar panasnya ngumpul. Nah, jeda pas ngomong katanya gitu juga. Persis, fokusin energi mental sebelum nembakin poin utamanya. Kalau nggak pakai jeda, ya penyampaiannya bisa kerasa, datar aja, kurang greget, biarpun idenya bagus. Sumbernya bilang jeda dan lensa mengumpulkan panas. Kebayang sih. Pernah lihat kan orang ngomong cepet banget kayak dikejar sesuatu? Sering. Nah, ide bagusnya jadi kayak kurang nendang gitu ya jadinya. Iya banget. Dan pengumpulan mental ini tuh bukan cuma bagus kalau ada, tapi sering jadi pembeda loh. Antara omongan yang dapat banget sama yang ya udah lewat aja. Terutama pas mau ngomongin bagian penting ya, klimaksnya gitu. Pas mau nyampain data penting atau kesimpulan akhir. Tanpa jeda buat fokusin kekuatan, argumen yang harusnya paling kuat malah bisa jadi anti klimaks. Kurang meyakinkan. Jadi ini bukan cuma buat yang kurang pede ya, tapi pembicara hebat pun pakai ini. Justru itu, mereka pakai ini secara sadar, buat mastiin peluru pentingnya kena sasaran dengan kekuatan penuh. Oke. Nah, selain buat pembicara, tadi kan jeda penting juga buat pendengar. Itu poin kedua ya, biar audiens bisa ngejar. Betul, kita kan tahu ya, perhatian orang tuh naik turun. Nggak bisa fokus 100% terus-terusan. Iya sih. Buku ini ngingetin itu. Katanya, perhatian audiens Anda akan bertindak sama kayak pembicara yang butuh ngumpulin kekuatan. Sadari hukum ini dan siap-siaplah dengan berjeda. Ada analogi menarik juga soal Tuhan istirahat di hari ketujuh itu ya. Maksudnya, audiens juga butuh istirahat mental gitu, biar bisa nyerap. Kurang lebih gitu. Ini relevan banget buat Anda yang mungkin sering ngerasa kebanjiran info pas lagi meeting atau dengerin presentasi. Nah, itu saya banget tuh kadang-kadang. Jeda itu kayak ngasih ruang nafas buat otak audiens, biar mereka nggak kewalahan dan jadi lebih mau dengerin. Ada dinamika menarik nih. Gimana tuh? Ide atau kalimat yang diomongin setelah jeda itu seringkali kerasa lebih berbobot,
lebih gampang diingat. Oh iya, kenapa gitu ya? Ya mungkin karena ada antisipasi tadi, dan pikiran pendengar juga lebih siap nerima. Coba aja bandingin, nerima info penting pas pagi-pagi pikiran seger, sama pas malam udah capek. Beda kan rasanya? Iya juga ya. Beda banget nangkepnya. Nah, jeda dalam pidato itu bisa ngasih kesegaran kayak gitu di tengah-tengah aliran informasi. Masuk akal, masuk akal. Jadi bukan cuma bantu paham, tapi mainin psikologi pendengar juga ya. Ini nyambung ke poin ketiga dong. Soal bikin penasaran atau suspense itu. Nyambung banget. Secara psikologis kan, kita tuh cenderung lebih menghargai sesuatu yang kita tungguin. Oh iya benar, kalau dapatnya gampang, kadang kurang dihargai ya. Nah, buku ini ngasih contoh bagus. Misalnya pemain akrobat, kalau dia sengaja nunda aksi puncaknya dikit, tepuk tangannya biasanya lebih meriah. Oh gitu ya? Atau mancing deh. Kalau ikannya langsung dapet terus, kan kurang seru ya. Haha, iya juga. Atau cerita detektif, kayak Sherlock Holmes. Kalau misterinya kebongkar cepet banget, ya jadi nggak menarik. Jadi elemen nunggu itu penting ya? Penting banget. Ada kutipan bagus dari novelis Wilkie Collins buat penulis. Bikin mereka ketawa, bikin mereka nangis, bikin mereka nunggu. Nah, nunggu ini kuncinya. Oke. Gimana aplikasinya pas ngomong? Nah, di sini nih letak kekuatan persuasifnya. Ketegangan karena jeda itu bikin perhatian audiens fokus banget ke apa yang mau diomongin selanjutnya. Kasih contoh dong? Di buku ini diceritain pengalaman orang dengerin kesan tentang penginjil terkenal, Dwight L. Moody. Daripada ngomong cepat, saya pernah dengar Moody, dia hebat. Pembicaranya pakai jeda. Gimana dia ngomongnya? Kira-kira gini, saya dapat kesempatan dengar jeda, penginjil besar, jeda lagi, Dwight L. Moody. Jeda agak lama, saya jadi menganggapnya jeda terakhir sebagai pengkhotbah terbesar di zamannya. Wah, kebayang sih. Setiap jeda itu bikin kata berikutnya jadi lebih ditunggu ya. Persis, kayak nahan napas bareng-bareng gitu, jadi ada bobotnya. Beda banget sama kalau diomongin cepet tanpa jeda. Nah, penulis buku ini bilang, perbedaan pakai jeda ini salah satu kunci pembicara sukses dan yang biasa aja. Gila, beda banget ya efeknya. Cuma gara-gara jeda. Ini ngingetin saya sama pidato-pidato keren sih. Kadang justru pas heningnya itu yang paling ngomong. Betul. Nah, ini bawa kita ke manfaat keempat. Ngasih waktu biar idenya meresap. Ini juga krusial, apalagi kalau idenya rumit atau baru buat pendengar. Biar nggak mental gitu ya idenya. Iya, biar nggak cuma lewat doang. Buku ini pakai analogi lagi. Bagus-bagus nih analoginya. Apalagi nih? Bayangin hujan deres banget. Airnya kan kebanyakan langsung ngalir aja, nggak sempat masuk ke tanah. Benar, bikin banjir malah. Nah, beda sama gerimis. Pelan-pelan, jadi tanahnya sempat nyerap airnya. Ada cerita lucu soal diakon yang berdoa minta Tuhan turunin gerimis aja, bukan badai. Mungkin dia paham konsep ini? Bisa jadi. Ada lagi? Ada. Kayak ngerendam baju kotor. Kan didiemin dulu biar air sabunnya ngeresep ke serat kainnya. Atau dokter yang ngolesin bius lokal, kayak kokain zaman dulu, terus nunggu bentar biar obatnya kerja sebelum mulai tindakan. Oke, banyak contohnya ya. Intinya sama. Butuh waktu biar sesuatu itu masuk atau bekerja. Terus hubungannya sama pidato gimana? Ya sama aja. Buku ini bilang langsung, pidato kayak hujan nggak akan banyak gunanya kalau terlalu cepat buat meresap. Nah, ini lagi-lagi sering kejadian. Dengerin presentasi, slide ganti cepet. Orangnya ngomong terus nggak berhenti. Pas selesai, bingung tadi intinya apa ya? Betul, jeda itu ngasih kesempatan peresapan itu. Ini jadi mikir nih, buat kita yang sering ngomong di depan umum. Atau bahkan pas meeting, udah ngasih kesempatan audiens buat ngerendam ide kita belum ya? Nah, itu pertanyaan penting buat Anda semua. Udah belum? Terutama pas abis nyampein sesuatu yang baru atau rumit atau penting banget. Jeda sebentar aja setelah poin gede itu bikin audiens bisa mikir, oh maksudnya gitu toh. Dan kita juga bisa lihat reaksi mereka ya. Udah paham belum? Tepat. Bisa lihat efeknya kata buku itu. Kadang setelah jeda dan lihat reaksi, mungkin kita perlu nembak lagi. Maksudnya ngulangin atau jelasin lagi dengan cara lain kalau kayaknya belum nangkep. Jangan kayak turis lihat New York sehari gitu ya. Pengen lihat semua tapi nggak ada yang nyantol. Iya, mending beberapa poin kunci tapi bener-bener masuk daripada banyak tapi ngambang semua. Sip. Nah, ngomongin jeda. Kan ada jeda yang alami ya pas kita ngobrol biasa, kayak pas ambil nafas gitu. Sama jeda yang sengaja dibuat untuk strategi ini. Gimana bedainnya?
Buku ini nyaranin kita pahamin cara kita ngomong alami aja dulu. Kan biasanya kita ngomong itu per kelompok kata atau frasa ya, terus ada jeda dikit buat napas. Iya sih, nggak nyambung terus kayak kereta. Nah, coba bawa pola alami itu ke situasi ngomong yang lebih formal. Itu bisa jadi dasar yang bagus. Jadi mulai dari yang natural dulu ya. Tapi tetap ingat, jeda strategis ini alat. Harus dipakai dengan bijak. Ada peringatannya juga loh di buku ini. Oh iya, apa aja tuh peringatannya? Pertama, jangan kebanyakan. Kalau jedanya terlalu sering atau kepanjangan tanpa alasan, omongan kita jadi berat, putus-putus, kaku, malah bosenin nanti. Oke, jadi jangan lebay ya, harus pas. Terus apa lagi? Kedua, jangan salah pakai. Maksudnya jangan pakai jeda dramatis buat ngangkat ide yang sebenarnya biasa aja. Jeda nggak bisa nyulap ide receh jadi ide brilian. Nggak bisa ya? Sepele, kayak kuda pacu narik gerobak keledai. Aneh kan? Kebayang anehnya. Ada contohnya nggak? Ada. Contoh lucu dari deklamasi lama judulnya Pembunuhan Tengah Malam. Itu dibangun tegang banget, pakai jeda-jeda dramatis. Ujung-ujungnya klimaksnya apa coba? Apa? Dan dengan kejam membunuh jeda panjang seekor nyamuk. Haha, nyamuk doang. Pendengarnya pasti kecewa berat itu. Udah nungguin apa gitu kan? Nah, itu dia. Anti klimaks banget kan? Kalau nggak sengaja buat lucu, ya bisa ngerusak kredibilitas. Poinnya, ide sama jedanya harus sepadan. Oke, ide dan jeda harus sepadan. Ada lagi peringatannya? Ada. Yang ketiga, ini nyambung sama yang tadi. Konteks itu penting banget. Jeda paling efektif itu kalau ditaruh pas sebelum atau sesudah ide yang emang penting, atau berharga, atau jadi titik balik dalam argumen kita. Kalau salah tempat gimana? Bisa jadi aneh atau malah lucu jadinya. Ada anekdot soal negarawan, nggak disebut namanya sih, yang abis lihat air terjun Niagara, terus mungkin agak kebanyakan minum pas makan malam. Terus dia ngomong, Iya, diminta ngomong. Dia dengan semangat dan jeda-jeda dramatis bilang, 100 jeda, 40 jeda, 7 jeda kaki tingginya. Tuan-tuan, Yunani dan Roma di masa jayanya nggak pernah punya air terjun 100 jeda, 40 jeda, 7 jeda kaki tingginya. kenapa jadi detail angkanya yang dijeda-jeda gitu? Nah itu dia, kan jadi aneh ya. Jeda yang kebanyakan dan salah tempat buat detail angka gitu malah jadi konyol. Nggak sepadan sama bobot infonya di konteks itu. Jelas banget sih contohnya, penting banget penempatan dan porsinya ya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dari semua manfaat sama peringatannya, jeda yang efektif itu intinya apa dong? Intinya, itu tindakan strategis, bukan cuma diem bentar, Fungsinya buat apa aja tadi? bikin pesan lebih jelas, ngasih penekanan ke yang penting, dan ini nggak kalah penting, bikin audiens tetap nyambung dan dengerin kita. Ini soal nguasain ritme, ngelola perhatian, dan akhirnya bikin koneksi lebih kuat sama pendengar Anda. Dan ini nggak cuma buat pidato di panggung gede ya? Jauh dari itu. Coba deh, Anda pikirin konteks Anda sendiri. Pas mimpin rapat, presentasi ke tim, atau bahkan pas ngobrol penting, kayak negosiasi atau ngasih feedback. Bisa dipakai di mana aja ya berarti? Bisa banget. Di mana Anda bisa pakai jeda ini biar lebih efektif. Mungkin jeda sebentar pas abis ngasih data yang bikin kaget. Atau jeda sebelum jawab pertanyaan susah, biar kelihatan mikir serius. Atau pas ngasih feedback ke teman kerja ya, biar dia sempat mikir dulu gitu. Nah, itu contoh bagus. Biar dia punya waktu nyerna. Coba deh renungin, apa yang paling kepikiran sama Anda soal potensi jeda ini di komunikasi Anda sehari-hari? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Oke, jadi kesimpulannya nih, jeda itu bukan kosong ya, malah sebaliknya. Jeda yang efektif itu nunjukin pikiran yang fokus. Betul. Dan jadi alat yang kuat dalam seni bicara. Manfaatnya tadi, ngasih kekuatan ke pembicara, ngasih waktu ke pendengar buat paham, bikin penasaran, sama bikin ide ngeresap. Intinya biar tiap kata kita lebih bermakna dan ada dampaknya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada tantangan kecil buat Anda coba di rumah atau di kantor. Apa tuh? Coba deh, mulai sekarang, perhatiin cara orang lain pakai jeda. Pembicara TED favorit Anda, penyiar berita, politisi pas debat, atau kolega yang komunikasinya enak didengar. Perhatiin apanya? Di mana mereka pakai jeda dengan bagus. Kapan Anda ngerasa, wah, di sini harusnya jeda nih, tapi kok nggak ada. Ngamatin gini bisa ngasah intuisi Anda loh. Oh, jadi belajar dari contoh ya? Iya, atau kalau mau langsung praktek.
Di presentasi atau obrolan penting Anda berikutnya, coba sengaja masukin satu aja, jeda strategis. Misalnya, jeda bentar pas abis nyampein kesimpulan utama. Terus rasain bedanya gitu. Iya, rasain bedanya buat diri Anda sendiri dan lihat reaksi lawan bicara Anda. Eksperimen kecil aja. Menarik. Cobain kekuatan hening yang bertujuan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya soal bab 6, Pause and Power dari The Art of Public Speaking. Semoga ini berguna buat komunikasi Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.